Drama Persib Bandung dan Persija Jakarta, masih ada persaingan di antara kedua klub besar Indonesia itu. Salah satunya pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengakui para pemain asing Macan Kemayoran belum memiliki chemistry yang ideal. Minimnya waktu persiapan membuat para legend impor masih membutuhkan proses untuk saling memahami permainan satu sama lain. Hal itu diungkapkan Sin usai Persija bermain imbang 2-2 melawan Port FC pada laga kedua grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 29 Juli 2026. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu melihat perkembangan positif dari para pemainnya. Ia menilai laga justru menjadi sarana terbaik untuk membangun kekompakan di dalam tim. Untuk pemain asing, karena belum banyak latihan, jadi belum bisa membangun chemistry yang baik. Tapi dengan adanya pertandingan seperti ini, chemistry itu justru terbentuk di dalam pertandingan, bukan di latihan, kata Sintayong usai laga. Menerusin proses adaptasi, pemain asing memang tak bisa berlangsung secara instan. Namun ia mengapresiasi usaha yang ditunjukkan anak asuhnya selama mengikuti turnamen pramusim tersebut. Memang ini proses yang susah, tapi para pemain melakukannya dengan sebaik mungkin, ujar Sintayong. Dalam laga melawan Port FC, Persija sempat berada di bawah tekanan setelah tertinggal 2 gol pada babak pertama. Namun Macan Kemayoran mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada babak kedua. Si menilai, kebangkitan timnya tak lepas dari perubahan yang dilakukan saat jeda pertandingan, yang memberikan sejumlah arahan terkait positioning pemain sehingga permainan Persija Jakarta menjadi lebih efektif setelah turun minum. Di awal kita kemasukan 2 gol, dan akhirnya bisa menyamakan skor menjadi 2-2 karena para pemain tak menyerah. Setelah babak pertama selesai, saya memberikan beberapa informasi mengenai positioning para pemain. Di babak kedua, mereka bisa menjalankannya dengan baik sehingga mendapatkan hasil seperti hari ini, tutursin. Hasil imbang itu membuat Persija masih memiliki peluang lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Namun Macan Kemayoran wajib meraih kemenangan saat menghadapi PSMS Medan pada laga terakhir grup B. Sembari berharap hasil laga lain menguntungkan posisi mereka di klasemen. Di sisi lain, sang mantan bek tangguh Persib Bandung yaitu Federico Barba tengah menjalani tanda tangan kontrak bersama klub barunya Palermo. Kepindahan bek asal Italia Federico Barba ke klub Serie B Italia, Palermo, bukan sekedar cerita transfer pemain. Lebih dari itu, langkah itu menjadi sinyal bahwa Persib Bandung kini semakin mendapatkan pengakuan sebagai klub yang mampu meningkatkan kualitas sekaligus nilai profesional para pemainnya. Dalam sepak bola modern, perjalanan karir seorang pemain tidak lagi hanya bergantung pada nama besar kompetisi yang diikuti. Konsistensi performa, prestasi, hingga kemampuan adaptasi menjadi faktor penting yang dipertimbangkan klub-klub ketika mencari pemain baru. Barba menjadi salah satu contoh nyata. Setelah bergabung bersama Persib pada musim 2025-2026, pemain berusia 33 tahun itu tampil impresif sepanjang musim ini. Ia menceratkan 27 penampilan dan mencetak 5 gol di Indonesia Super League, serta tampil dalam 7 laga AFC Champions League II. Kontribusinya juga membawa Persib mencetak sejarah baru. Maung Bandung berhasil meraih gelar juara Liga untuk 3 musim berturut-turut, sekaligus menjadi klub pertama yang menorehkan pencapaian itu di era kompetisi modern Indonesia. Gelar itu melengkapi koleksi 5 trofi Liga Nasional yang dimiliki Persib. Kesuksesan Barba kembali mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi Italia dinilai menunjukkan bahwa performa yang dibangun di Indonesia mampu menjadi bagian penting dari rekam jejak profesional sang pemain. Di era sepak bola berbasis data seperti saat ini, klub-klub profesional tidak hanya melihat nama besar pemain, statistik pertandingan, konsistensi penampilan, kontribusi terhadap tim, hingga pengalaman bermain di level kompetitif menjadi aspek yang dianalisis secara mendalam. Perjalanan Barba bersama Persib memperlihatkan bahwa kompetisi Indonesia kini mulai mendapatkan perhatian lebih luas. Penampilannya yang konsisten bersama Pangeran Biru menjadi modal penting hingga akhirnya Palermo memberikan kesempatan baginya untuk kembali berkarir dengan kelahirannya. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa Persib mampu menghadirkan lingkungan yang profesional dan kompetitif sehingga pemain tidak hanya berkontribusi bagi klub, tapi juga dapat meningkatkan nilai karirnya. Persib Bandung juga diyakini menjadi perkembangan para pemain Eropa, namun harus melewati berbagai kesulitan yang sangat istimewa. Namun yang terbaru, sang penyerang Persib Bandung memperlihatkan tajinya meskipun baru bergabung. Penyerangannya Persib Bandung, Balsa Sekulik, mengukir gol pertamanya di Piala Presiden 2026 dengan mencetak gol kemenangan melawan di PMMFC. Hasil di PMFC versus Persib Bandung berkesudahan dengan skor 1-0 bagi kemenangan Maung Bandung pada Selasa 28 Juli 2026 di Stadion Sejalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.
Belsa Sekulik masuk sebagai pemain pengganti. Ia masuk pada menit ke-63 menggantikan Ramon Tanque. Pada menit ke-74, Belsa Sekulik menceratkan namanya di papan skor usai memaksimalkan bola rebound tendangan penaltinya yang sempat diblok kiper di PMMM, Jacob Somerville. Selama berada di bangku cadangan, Sekulik melihat Persib kesulitan menciptakan peluang. Namun pada babak kedua, masuknya Berguinho, Luka Benalo, dan William Barros membuat serangan Persib lebih hidup hingga berbuah penalti. Walau penaltinya tak terlalu bagus, tapi yang paling penting adalah saya mencetak gol dan tim memenangkan pertandingan. Gol itu tetap gol, kata Sekulik. Saya sangat senang karena saya katakan sebelumnya bahwa saya harus mencetak gol dan melakukannya, ujar top skor Liga Montenegro musim lalu ini. Tendangan penaltinya ke arah kiri mampu diblok kiper Somerville, namun bola muntah langsung bisa ia sambar untuk mengoyak gawang lawan. Sekulik melakukan selebrasi, keran gol mulai terbuka di laga pramusim. Dia tadinya hanya bicara, "Saya ngambil," tapi 2 menit kemudian dia bilang, "Kamu saja yang ambil. Saya tak tahu kenapa. Dia orang yang lucu," kata Sekulik. Bumbar berusia 28 tahun melakukan selebrasi dengan mengangkat kedua tangan dengan jari telunjuk dan kelingking ke arah tribun. Hal itu diakui Sekulik sebagai bentuk penghormatan kepada negara asalnya Montenegro, selaras dengan simbol yang biasa ditunjukkan Bobotoh.